warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, semangat ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini walaupun dalam keadaan bertatap maya. Ibu harap itu semua tidak mengurangi urgensi dari pembelajaran kita hari ini. Shalawat beriringan salam, tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Oke, silahkan Nak Zakia untuk memimpin doa. Baik, izin untuk teman-teman untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Saya akan memimpin doa pada hari ini dalam agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Zakia telah memimpin doa. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Sekretaris Nak Rinda, adakah yang tidak bergabung di Microsoft Teams hari ini, Nak? Nihil, Bu. Semuanya hadir, Bu. Oke, bagus ya. Jadi anak-anak hari ini sehat semua. Alhamdulillah. Oke, Ibu harap Nak Rinda tolong dicek terus ya teman-temannya. Walaupun kita melaksanakan pembelajaran daring, kedisiplinan harus tetap dijaga. Oh iya, Ibu mengingatkan juga anak-anak jangan lupa untuk mengisi absensi di classroom juga ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan pertama, Ibu sudah kasih tahu kalian bahwa pertemuan hari ini kita kedatangan guru-guru dari SMP yang ada di Banyuasin. Nah, sepertinya sudah bergabung semua ya. Assalamualaikum Ibu Intan, apakah sudah ada Ibu? Waalaikumsalam, sudah Ibu. Alhamdulillah, apa kabar Ibu Intan? Baik Ibu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, Ibu Intan ini guru PPKN dari SMP Negeri 1 Banyuasin 3. Nah, selanjutnya Ibu Tia. Assalamualaikum Ibu Tia, apakah sudah ada Ibu Tia? Waalaikumsalam Ibu Rani, ada Bu. Waalaikumsalam Bu, Apa sudah kabar, Ibu? bergabung Bu. Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, Ibu Tia ini guru PPKN dari SMP Negeri 5 Banyuasin 3. Nah, selanjutnya Ibu Sisi. Assalamualaikum Ibu Sisi, apakah sudah ada Ibu? Nah, anak-anak, Ibu Sisi ini guru PPKN dari SMP Negeri 3 Banyuasin 3. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan diajar oleh 4 guru sekaligus nih. Jadi harus semangat ya. Baik, Bu. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita memasuki bab baru yaitu tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, Ibu, saya screen dulu materinya. Apakah sudah muncul anak-anak? Masih layar putih Bu.
Mungkin boleh Ibu Tia ataupun Ibu Sisi boleh bantu saya untuk share screen, Bu. Sepertinya jaringan saya ini sedang bermasalah. Oke, terima kasih Ibu Intan telah membantu saya untuk share screen materi kita hari ini. Oh ya anak-anak, jadi materinya juga sudah Ibu tautkan di Classroom ya. Silahkan anak-anak download dan jika materi ini sudah anak-anak baca tadi malam ya. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu nih. Minggu lalu kita bahas materi apa? Siapa yang masih ingat? Kita minggu lalu membahas materi apa? Saya, Bu. Silahkan, Nak Zakia. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar terkait materi nilai dan keadilan, Bu. Oke, benar sekali ya, Nak Zakia. Jadi, seperti yang sudah disampaikan oleh Nak Zakia tadi, bahwa minggu lalu kita telah membahas materi nilai dan keadilan. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan bab baru, yaitu mengenai kesejarahan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, sebelum melanjutkan materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis makna penting perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, selanjutnya anak-anak, ini ada video. Silahkan kalian tonton dulu ya sebagai motivasi pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, berdasarkan video tadi, apa yang ada di benak kalian? Coba, siapa yang berani berpendapat? Silahkan, Nak Zakia. Baik, Bu. Jadi dari video tersebut sangat luar biasa ya, Bu, bahwasanya perjuangan dari mereka untuk pergi ke sekolah. Jadi misalnya jika kita pergi ke sekolah, fasilitas seperti teman-teman yang rumahnya jauh atau tidak ada fasilitas untuk datang ke sekolah, mereka itu tetap berusaha untuk sekolah. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar itu tetap diusahakan tidak menjadikan alasan untuk tidak datang ke sekolah. Jadi kita tuh harus tetap semangat dan tidak bermalas-malasan ketika menuju sekolah, karena di sekolah itulah tempat kita menuntut ilmu gitu, Bu. Wah, bagus sekali ya pendapat Nazakia, bagus banget. Nah, anak-anak, benar apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi, bahwa kita harus tetap bersyukur masih bisa sekolah, bisa
anak-anak bisa berangkat sekolah dengan mudah, masih bisa naik angkot, naik bus, dan lain sebagainya. Anak-anak juga bisa menggunakan teknologi sebagai sarana pembelajaran. Coba anak-anak lihat teman-teman kalian yang ada di video tadi. Mereka jauh dari kata digitalisasi seperti kita ini anak-anak, tapi mereka tetap semangat sekolah. Jadi anak-anak, motivasi kita hari ini anak-anak harus tetap rajin, jangan bermalas, Oke, baik jangan Bu, terima kasih bermalas-malasan, banyak oke? atas kesempatannya. Jadi sebelum Baik, kita Bu. memasuki pembelajaran nih, Ibu mau Nah, menyapa sekarang dulu. kita Bagaimana masuk ke kabarnya hari materi. ini anak-anak? Untuk penyampaian materi akan Ibu akan Alhamdulillah, dibantu luar oleh biasa. Ibu Sisi, Allahu Ibu Akbar. Tia, dan juga Ibu Intan. Silahkan Ibu. Maaf Bu, suaranya tidak ada karena masih mic-nya mati. Oke, baik. Semoga kita biasa dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita ini akan belajar mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, sebelum kita membahas mengenai perumusan ini, kita pahami dulu apa sih konsep daripada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Jadi yang pertama yaitu Pancasila adalah sebagai konsep dasar negara. Saya ulangi, jadi Pancasila itu adalah dasar negara. Kemudian Undang-Undang Dasar itu sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi. Jadi antara Pancasila dan juga undang-undang itu memiliki kedudukan yang berbeda. Nah, jika Pancasila ini sebagai dasar negara atau dasar berdirinya suatu negara atau pondasi berdirinya suatu negara. Nah, sedangkan Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum dasar atau hukum tertinggi di negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Nah, kemudian ini adanya konstitusi. Jadi, konstitusi ini ada yang bisa menjelaskan apa itu konstitusi? Boleh? Ada yang tahu apa itu konstitusi? Baik Bu, izin menjawab Bu. Ya, silahkan Zakia. Tadi Ibu bertanya terkait dengan konstitusi, bahwasanya seperti yang kita ketahui ya Bu, bahwasanya konstitusi itu merupakan seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi seperti contohnya tuh kayak UUD sebagai konstitusi tertulis Bu. Benar ya, jadi konstitusi itu merupakan seperangkat aturan dasar untuk mengatur struktur daripada lembaga negara ataupun lembaga pemerintahan. Nah, jadi konstitusi ini bagi suatu negara merupakan keseluruhan sistem aturan yang menetapkan atau mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan hubungan negara secara timbal balik. Nah, konstitusi ini dibedakan menjadi dua, yaitu adanya konstitusi tertulis dan juga konstitusi tidak tertulis. Nah, ada yang bisa menjelaskan lagi nih, apa contoh dari konstitusi tertulis? Boleh, silakan siapa yang tahu contoh dari konstitusi tertulis? Oke, benar ya. Jadi konstitusi tertulis itu salah satu contohnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, konstitusi tertulis itu adalah aturan pokok dasar negara ataupun bangunan negara atau tata negara yang mengatur kehidupan persatuan ataupun persekutuan negara. Nah, yang selanjutnya yaitu ada konstitusi ini juga ada yang tidak tertulis, yaitu bisa disebut sebagai konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau juga bisa kita contohkan yaitu pidato presiden pada tanggal 16 Agustus setiap ataupun sebelum diadakannya upacara ataupun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu
Jadi sudah paham ya apa itu mengenai Pancasila, undang-undang, dan juga konstitusi. Nah, selanjutnya yaitu ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia ini belum memiliki yang namanya Undang-Undang Dasar. Nah, jadi kapan Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan? Nah, selanjutnya pembahasan mengenai kapan disahkannya undang-undang itu akan dijelaskan oleh Ibu Intan. Oke, baik. Di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Sisi tadi, di mana mengenai undang-undang itu kapan disahkan. Jadi, undang-undang itu disahkan dengan diawali pada sidang kedua BPUPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI itu ialah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang kedua ini dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, dari beberapa anggota BPUPKI ini dibentuklah anggota panitia hukum dasar yang diketuai oleh panitia ini kemudian membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Supomo. Nah, panitia kecil ini melaksanakan 4 kali sidang, yaitu pada tanggal 13 Juli 1945, dan yang kedua pada tanggal 14 Juli 1945, dan yang ketiga pada tanggal 15 Juli 1945, dan yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1945. Apa saja sih yang dibahas pada tanggal 13 sampai 16 Juli 1945 tersebut? Jadi, panitia kecil perancang undang-undang dasar itu melaksanakan 4 kali sidang. Yang pertama pada tanggal 13 Agustus 1945 itu membahas tentang menyepakati ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Dan yang kedua, pada tanggal 14 Agustus 1945, membahas mengenai pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Dan yang ketiga, pada tanggal 15 Agustus 1945 ini, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, pada tanggal 16 Agustus 1945, panitia kecil perancang undang-undang ini membahas tentang naskah Undang-Undang Dasar diterima dengan secara bulat. Nah, pada tanggal 16 Juli ini kan sudah diterima naskah undang-undang, namun belum disahkan. Ada yang tahu siapa yang mengesahkan undang-undang itu? Boleh untuk menjawab kepada anak-anak yang mengetahui. Kalau nggak salah PPKI ya, Bu? Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Zakia tadi, di mana pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu disahkan oleh PPKI. Jadi, ketika perumusan undang-undang itu yang mengesahkan BPUPKI dan yang mengesahkan ialah PPKI. Apa itu PPKI? PPKI itu ialah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan sidang ini mengadakan dan mengesahkan yang pertama mengesahkan Undang-Undang 1945, yang kedua menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang terakhir, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Baik, itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Tia.
Materi selanjutnya yaitu terkait peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anggota BPUPKI ini merupakan tokoh bangsa Indonesia yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan, agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara didasarkan pada pemikiran nasionalisme yang menginginkan negara Indonesia akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan untuk golongan agama ini menginginkan didasarkan pada salah satu agama saja. Pendiri bangsa ini berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia, terlepas dari latar belakang mereka yang memiliki perbedaan, baik itu agama dan suku yang berbeda. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan ini merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Dalam sidang PPKI, para tokoh pendiri bangsa memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan di antara lain dapat kita ketahui pada saat pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangsa sebagai bangsa yang baru merdeka. Dari materi yang Ibu jelaskan, adakah yang ingin ditanyakan atau yang tidak jelas? Belum ada, Bu. Izin Oke, Bu silakan. bertanya. Izin ya Bu. Ini kan Ya. Bu banyak sekali Bu, tokoh perumus yang Undang-Undang 1945. Apa ya Bu manfaat kami ini mempelajari tentang peran tokoh perumusan Undang-Undang 1945 ini Bu? Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Bagus sekali ya pertanyaan dari Nak Bintang. Terkait apa manfaat dari mempelajari peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini, tentu saja dalam setiap pelajaran kita di sekolah akan memiliki banyak manfaatnya. Dan ketika kita membahas tentang peran tokoh perumus undang-undang ini, tentu saja kita memiliki banyak manfaat. Yang pertama itu adanya pemahaman yang lebih dalam terkait sejarah. Karena ketika kita ingin memahami terkait peran tokoh perumusan undang-undang ini, tentu saja kita mempelajari tentang masa lalu terkait sebelum penjajahan. Nah, yang kedua yaitu lebih menghargai terhadap pahlawan. Tentu saja ketika kita telah mempelajari terkait peran tokoh perumusan ini, kita lebih tahu bagaimana perjuangan mereka demi memerdekakan negara kita. Dan yang terakhir itu kita lebih terinspirasi berjiwa kepemimpinan. Karena ketika kita mempelajari terkait peran tokoh perumus undang-undang ini, tentu saja kita melihat nilai-nilai kepemimpinan yang tumbuh di dalam diri setiap para tokoh perumus undang-undang. Oke, itu saja jawaban dari Ibu. Ada yang kurang paham? Sudah jelas Bu semua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya sekali lagi kepada Ibu Tia, Ibu Intan, dan juga Ibu Sisi. Materi tadi sudah sangat jelas sekali ya disampaikan dan juga sudah sangat lengkap. Nah, baik anak-anak, materi hari ini sudah disampaikan, anak-anak juga sudah memperhatikan tadi ya, sudah cukup aktif juga tadi, ada yang bertanya dan juga ada yang menjawab pertanyaan. Bagus ya anak-anak. Nah, selanjutnya untuk mengevaluasi pengetahuan yang telah kalian dapat hari ini, kita akan kuis. Kita kuisnya menggunakan Quizizz. Nah, silakan anak-anak buka Quizizz di Google masing-masing. Oke, sudah dibuka ya. Kodenya itu 3358554. Sudah? Ya, Bu. Oke, silahkan dikerjakan ya. Waktunya 5 menit. Wah, Masya Allah ya, kalau dilihat dari skor kuis tadi, pemahaman anak-anak untuk materi hari ini sudah cukup baik ya, pinter-pinter anak Ibu. Nah, berarti materi yang disampaikan hari ini benar-benar diperhatikan oleh anak-anak ya. Nah, sebelum itu masih
kita sudah kuis. Anak-anak masih ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke, sepertinya sudah paham semua ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita cukupkan dulu karena waktunya juga sudah mau habis ya. Sebelum itu, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Oke, silakan, Nak. Baik, Bu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan Undang-Undang Dasar adalah sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi. Jadi antara Pancasila dengan UUD itu memiliki kedudukan yang berbeda. Jika Pancasila sebagai dasar negara atau dasar berdirinya negara dan berdirinya sebuah negara, sedangkan UUD itu sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi di negara Indonesia. Jadi konstitusi adalah hukum dasar yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan rakyat dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu saja, Bu, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, bagus ya, Nak Rinda. Terima kasih juga sudah membantu Ibu menyampaikan kesimpulan. Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi, konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yang mana proses perumusan konstitusi negara Indonesia dimulai pada tahun 1945 setelah merdeka dari penjajahan Belanda. Nah, pada saat itu anak-anak, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sebuah negara yang berdasarkan hukum, menjaga keadilan, dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Nah, oleh karena itu, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk menyusun konstitusi guna memastikan bahwa setiap orang di negara Indonesia ini mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hukum. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya tugas di rumah sudah Ibu tautkan di classroom ya. Silakan kalian kerjakan, waktunya itu 1 minggu. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sisi, Ibu Intan, dan juga Ibu Tia sudah berkenan hadir ya hari ini dalam kolaborasi mengajar PPKN di Banyuasin. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum ditutup, silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Izin saya untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya, Nak Zakia, telah memimpin doa. Oke anak-anak, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Ibu Tia, Ibu Sisi, dan juga Ibu Intan, mohon maaf apabila selama pembelajaran tadi mungkin ada kata ataupun sikap dari kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.